Di saat 6 terpidana dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon, rupanya satu orang atas nama Sudirman tak ikut dipindahkan. Keberadaan Sudirman masih abu-abu, bahkan keluarganya sendiri tak tahu secara pasti nasib Sudirman saat ini. Terakhir, Sudirman diketahui ditahan di Polda Jawa Barat. Menyikapi masalah yang ada, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Seperti diketahui, 6 terpidana kasus Vina resmi dikembalikan ke Lapas Cirebon. Mereka diantaranya, Rivaldi Aditya alias Ucil Hadi Saputra alias Bolang Supriyanto alias Kasdul Eka Sandi alias Tiwul Jaya alias Kliwon Eko Ramdan alias Koplak. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 telah dihentikan. Oleh karenanya para terpidana dikembalikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan. Ini kenapa tidak? Sudirman ini bukan tahanan Polda Jabar, sehingga Polda Jabar tidak punya hak dan wewenang untuk menguasai Sudirman berada di tahanan Polda Jabar, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Kalau masih ini dilakukan, saya minta kepada Kapolri, tindak itu oknum penyidik Polda Jabar. Karena penyidik Polda Jabar yang masih menguasai Sudirman itu tidak punya hak dan wewenang, imbuh Tony RM. Lebih lanjut, Tony pun blak-blakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Lalu Sudirman masih ada di Polda terus itu untuk kepentingan apa? Saya mendapatkan informasi bahwa katanya kalau Sudirman dikembalikan ke lapas nanti akan dianiaya atau dikeroyok oleh terpidana lain karena Sudirman yang hanya mengetahui dan menyebut mereka, ujar Tony RM. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Bukan, justru sebaliknya. Sudirman ini dibutuhkan oleh keluarga dan pengacara para terpidana untuk melakukan upaya PK, kata Tony. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Justru saya melihat sebaliknya, Sudirman tidak dikembalikan ke lapas. Saya menilai penyidik Polda Jabar ini ketakutan. Kenapa? Karena kalau Sudirman dikembalikan ke lapas, nanti akan mudah ditemui keluarga, wartawan sehingga terungkaplah sebenarnya apa yang terjadi, ujar Tony. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Akan terungkap selama di Polda Jabar Sudirman diapain, terbongkar semua. Saya menilainya penyidik Polda Jabar ketakutan mengembalikan Sudirman ke lapas, imbuh Tony. Sebelumnya, politisi Deddy Mulyadi membocorkan nasib Sudirman yang ditahan di Polda Jabar. Berdasarkan informasi yang diterima Deddy Mulyadi,
Sudirman dapat fasilitas super nyaman di dalam bui kendati berstatus sebagai terpidana kasus pembunuhan. Sudirman enak kayaknya sekarang ya. Kayaknya tempatnya bagus Sudirman mah, beda, ungkap Deddy Mulyadi saat berbincang dengan Aldi di kanal YouTube-nya. Tak cuma tempat yang nyaman, Sudirman konon juga diberikan handphone selama berada di penjara. Tempat tidurnya bagus Sudirman mah. Pakai handphone bagus, punya uang, wajahnya juga glowing sekarang. Lebih glowing dibanding kamu, pungkas Deddy Mulyadi. Kendati demikian, pihak Polda Jabar hingga kini belum mengurai alasan soal Sudirman yang belum dikembalikan ke lapas Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.